dreaming. Don't wake me, I'm not dreaming. Past times couldn't ever hold me down. Lost love, sweeter when it's finally found. I got the strangest feeling. This isn't our first time around. Past lives couldn't ever come between us. Sometimes the dreamers finally wake up. Don't wake me, I'm not dreaming. Don't wake me, I'm not dreaming. Past lives couldn't ever hold me down. Lost love, sweeter when it's finally found. I got past lives couldn't ever hold me down. Lost love, sweeter when it's finally found. I got the strangest feeling. This isn't our first time around. Past lives couldn't ever come between us. Sometimes the dreamers finally wake up. Don't wake me, I'm not dreaming. Don't wake me, I'm not dreaming. Past lives couldn't ever hold me down. Lost love. A few moments later. Sekarang kita ada di Museum Sumpah Pemuda. Hai, untuk kunjungan kedua pada hari ini kita datangi Museum Sumpah Pemuda. Ayo kita masuk dulu, let's go ke Museum Sumpah Pemudanya. Sambil ngedengerin ibunya cerita, kita khususnya saya sendiri keliling nih buat ngeliat-liat yang ada di sekitar Museum Sumpah Pemuda ini ada apa aja sih. Ayo kita lihat sampai akhir. FYI, kalian udah tahu belum? Menurut aku di Museum Sumpah Pemuda ini ada 3 hal menarik loh. Apa aja sih, mau tahu nggak? Menurut aku sendiri, hal menarik yang pertama yaitu walaupun museum yang gak terlalu besar, tapi dari segi sejarah dan barang-barang yang ada di sini begitu lengkap sehingga kita bisa dapat memahami dengan baik sejarahnya. Hal yang menarik kedua bagi saya yaitu ada bioskop yang dimana menceritakan Kongres Pemuda yang direkonstruksi oleh pemuda saat ini. Jadi itu menurut saya nih, ini adalah contohnya. Di sini sangat jelas dan sangat baik, bagus banget. Hal menarik ketiga yaitu ternyata museum ini adalah rumah yang dihibahkan dari keluarga si Kong Lien, yaitu warga Tiongkok yang tinggal di Indonesia. Wah, keren banget kan? Oke, mungkin itu saja hal menariknya. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Custom design all right
Jakarta. High School in Jakarta. Bye bye, sampai ketemu di museum. Pendidikan Kedokteran Sekolah Dokter Jawa yang didirikan pada tahun 1851 di Rumah Sakit Militer Weltershede, sekarang Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Sekolah Dokter Jawa menempati salah satu bangunan yang ada dalam rumah sakit militer, karena pengajarnya merangkap sebagai dokter di rumah sakit tersebut. Mencari rempah-rempah di Indonesia untuk menghangatkan tubuh orang-orang Hindia Belanda tersebut. Mengapa demikian? Karena pada saat itu Hindia Belanda itu sangat ingin rempah-rempah. Mereka mencari daerah etis atau kolonialisme Belanda. Nah, di sini adalah salah satu ruangan yang menjelaskan tentang penyimpangan politik etis yang dilakukan oleh Hindia Belanda. Apa saja sih politik etis yang dilakukan oleh Hindia Belanda? Yang pertama ada imigrasi dengan Hindia Belanda saat itu. Raden Ajeng Kartini juga pernah mendaftar Stovia, namun sayangnya Stovia ini merupakan sekolah dokter khusus. Oke, kita masuk ke ruang direktur Stovia. Kalau di ruangan ini banyak banget alat-alat medis yang dipakai sama pelajar Stovia ya teman-teman itu. Di sini ada ruang media belajar dari Stovia. Ada tengkorak. Ini kayak buat prakteknya gitu. Kepala buat mecahin mayat, maksudnya kepala buat anatomi kepala. Kalau ini ada peralatan-peralatan medis ya teman-teman. Ini juga termasuk alat-alat medis yang dipakai pelajar Stovia. Nah, kita masuk ke ruang memorial Budi Utomo teman-teman. Bisa dilihat di sini kayak ada organisasi Budi Utomo pertama kali. Boleh. Terakhir kita masuk ke asrama yang ada di Stovia ini. Para pelajar Stovia. Bisa dilihat di sini ada lemari sama kasur. Sekarang kita ada di museum. Kesini. Dadah. We woke up, the world was figured out. Beyond the beauty we've dreamt about. This brilliant light's brighter than we've known. Without our darkness to prove it so. So we can't help but to examine it. To add our questions.
Alangkah baiknya jika perasaan kita ini hanya membahas soal persatuan, melainkan juga membahas kemerdekaan. Iya, sebelumnya. Nanti menyampaikan materi-materi itu ulang proklamasi Agung Biasa, betul ya? Kalau di Banten. Hari jadi cuma dapat panjang dari 10 tapi gue akhirnya 50 menjadi pertemuan pertama kali Bapak Maeda menerima kedua orang tua yang akan memutuskan asal bersama. Sebenarnya saya tidak perlu menceritakan lagi soal malah diserahkan karena ada aktivis tidak itu dia dari luar itu kami kan mengasih naskah tersebut, tapi muncul satu permasalahan apa? Siapa yang harus menandatangani naskah tersebut? Itu kan ini resmi ya, Declaration of Independence gitu, atau naskah proklamasi kemerdekaan. Harus ada yang menandatangani atau harus ada yang bertanggung jawab terhadap naskah tersebut. Nah, maka dalam pertemuan kedua, Jepang menyerah setelah perkara Jepang itu pertama, mendapatkan mereka setelah menjalan negara. Ini adalah asli ya? Maybe I asked for too much, but maybe this thing was a masterpiece. Dia langsung berbalik. I'm scared.